Selamat pagi, saya akan jelaskan kuliah 1/2 ini mengenai pengeringan. Dalam pengeringan, ya, biasanya kita akan amati beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan kelembapan absolut, kemudian kelembapan jenuh, dan kelembapan relatif. Nah, masing-masing di dalam kelembapan ini ya akan mempengaruhi bahan yang dikeringkan. Selain itu juga berpengaruh terhadap bahan pasca pengeringan. Nah, jadi terjadi suatu keseimbangan pada kadar air pada bahan yang dikeringkan. Nah, kelembapan absolut ini adalah berat uap air tiap berat udara kering. Jadi ada uap air yang terdapat pada udara kering. Kemudian kelembapan jenuh, ya, ini merupakan kelembapan absolut di mana tekanan parsial uap air di udara sama dengan tekanan uap air bebas. Jadi uap air yang di udara sama dengan tekanan uap air bebas. Kemudian kelembapan relatif atau relative humidity atau RH ini adalah persentase perbandingan tekanan parsial uap air di udara dengan tekanan uap bebas pada temperatur yang sama. Jadi kondisi misal di dalam ruangan ini, ya, kelembapan relatifnya berapa? Ya. Jadi kalau kita punya bahan, ya, sudah dikeringkan, kemudian kita taruh saja di dalam ruangan, maka bisa jadi bahan tersebut akan meningkat kadar airnya. Ya, contohnya kita punya kerupuk, ya, kerupuk ini kan kadar airnya sangat rendah. Kita taruh aja di meja, ya, tanpa kita bungkus, maka dia akan jadi tidak renyah lagi atau melempem, ya. Kenapa? Karena ada uap air yang diserap dari udara, ya, diserap oleh bahan pangan tersebut. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan kelembapan. Nah, di dalam bahan kering, ya, biasa kita melihat apakah bahan ini kering atau tidak, ya, berapa kadar airnya. Nah, kadar air di dalam bahan ini bisa dinilai dengan berat kadar air basis basah maupun kadar air basis kering. Kadar air basis basah ini adalah persatuan padatan secara keseluruhan, ya, misalnya berat kadar air dari misalnya keripik, ya, keripik atau bahan yang dikeringkan lain, tepung misalnya, ya. Ini adalah kadar air ini, ya, air yang terdapat pada bahan ini per total dari tepung tersebut, baik tepung yang, ya, keseluruhan, ya, secara keseluruhan kali 100% ini adalah basis basah. Nah, kalau basis kering ini adalah air yang terdapat pada tepung tersebut dibagi dengan tepung yang di luar air, ya, atau padatan kering kali 100%. Nah, ini kita menyampaikan kadar air bisa dalam dry basis atau basis kering dan wet basis atau basis basah, ya, ini dasarnya. Nah, kita ambil contoh suatu perhitungan, ya. Misal kita melakukan pengeringan, ya. Pengeringan kedelai dilakukan dari kadar air 80% menjadi kadar air 20%. Berapa persen penurunan beratnya? Nah, kalau kita misalkan jumlah bahan yang dikeringkan ini ada 100 kg, ya, kalau 80% kadar air artinya apa? Artinya jumlah air ini 80 kg per 100, ya, per 100. Nah, 100 ini
ada 80 kg airnya dan bahan keringnya berapa? Bahan keringnya 20 kg ya. Jadi jumlah airnya 80 kg, bahan keringnya 20 kg. Sehingga kadar airnya adalah 80%. Nah, kalau kita mengeringkan biar kadar airnya menjadi 20% ya, biar menjadi 20% ini berapa persen penurunan beratnya? Nah, kadar air ini adalah ini ya, tadi jumlah air per berat kering per tambah kadar air tadi kalikan 100% ya. Jumlah airnya itu 80 kg, kemudian berat keringnya ini 20 kg. Nah, bila yang dituju adalah 20% kadar air, maka 20% sama dengan jumlah air ya dibagi dengan berat kering ditambah air ya. Nah, yang dicari adalah jumlah air sama jumlah air ini ya. Nah, kali 100%. Sehingga kita hitung ya, berat keringnya kan tetap ini ya, 20 kg. Jumlah airnya adalah ya, kita hitung perkalian silang, jumlah airnya adalah 5 kg. Sehingga totalnya bahan setelah pengeringan jadi berapa? Totalnya bahan setelah pengeringan adalah 20 plus 5. Ya, jadi 25 kg. Sehingga kalau kita lihat berapa penurunan beratnya, ya, penurunan beratnya adalah 100 kg dikurangi 20 plus 5 tadi ya, sama dengan 75 kg. Jadi yang turun adalah 75 kg atau 75% dari total 100 kg tadi. Ya, ini adalah contoh menghitung kadar air. Nah, selanjutnya kalau kita lihat contoh-contoh berikutnya ini ya, latihan 1 ini, jagung dibeli ya dari petani 100 kg. Ini memiliki kadar air 60%. Setelah dikeringkan, berat jagung tinggal 60 kg. Berapa kadar air jagung kering? Nah, ini silahkan dikerjakan. Yang nomor 2 juga dikerjakan. Ya, nanti dijawab untuk latihan. Nah, kemudian kita akan menghitung kebutuhan panas penguapan. Nah, kebutuhan panas penguapan ini kita harus tahu, ya, harus tahu berapa banyak air yang diuapkan, energinya berapa. Nah, energi dibutuhkan untuk menguapkan air, ya, pada saat pengeringan. Kemudian energi juga tergantung dari temperatur, ya, misalnya ya suhu bahannya 20 untuk mengeringkan ya, misal 70. Jadi selisih antara 20 ke 70 ini 50 derajat Celcius. Nah, ini butuh energi juga. Nah, kalau suhu bahannya misal 50 mau dikeringkan ke 70, nah selisih energi yang dibutuhkan ini 20 derajat Celcius. Jadi lebih rendah ya kalau startnya start suhunya lebih tinggi, untuk pengeringan lebih tinggi, yaitu energinya juga akan dipengaruhi. Jumlah energi yang dibutuhkan per kilogram air disebut sebagai panas laten ya, atau latent heat of evaporation ya, atau laten penguapan ya dari bahan cair. Kalau latent heat of sublimation ini berasal dari bahan padat. Nah, kita contohkan ini saya ambil di buku Early, ya, Unit Operation in Food Processing, halaman 87. Nah, ini misalnya bahan pangan memiliki kadar air 80%, dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius. Ya. Kemudian kadar airnya turun menjadi 10%. Ya, jika suhu awal bahan 21 ini tadi ya, 21 ke 100. Kemudian hitunglah jumlah energi panas yang dibutuhkan setiap unit bahan pangan ya.
dengan panas laten air pada suhu 100 derajat Celcius adalah 2257 kilojoule per kilogram. Panas spesifik bahannya 3,8 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Hitung energi yang dibutuhkan. Ya. Nah, kita perhitungan untuk 1 kilogram makanan misalnya. Jadi kadar air awalnya 80%. Jadi 80% ini ada 800 gram air, kemudian 20 gram bahan kering, ya, seperti contoh tadi sebelumnya ya. Kemudian kelembapan akhirnya, kelembapannya yang dituju ini, ya, kadar air yang di akhir ini adalah 10%, ya, 10% artinya kita hitung, ya, dari 10% tadi berat keringnya 200 gram, sehingga 100 gram untuk kadar air ini sudah perkalian silangnya ya. Nah, ketemu berat airnya adalah 22,2 gram air ya, dengan bahan keringnya 200 gram bahan kering, sehingga bahan ya yang hilang ini dari air ini sebanyak 778 gram air. Jadi yang hilang ini 778 gram air ya. Nah, perhitungannya ini sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Energi panas yang dibutuhkan untuk 1 kilogram bahan ya, untuk menaikkan sampai 100 derajat Celcius ini. Energi panasnya ini sama dengan energi panas untuk menaikkan sampai 100 derajat Celcius ditambah panas latennya ya, untuk menguapkan air. Nah, jadi 100 derajat Celcius tadi minus 21 ya, 100 min 21 dikalikan 3,8 tadi kan nah ini ya, panas spesifiknya 3,8 dikalikan kebutuhan suhunya ini ditambah dengan panas latennya. Panas laten untuk menguapkan, yang diuapkan berapa? 778 gram. Ya, kita jadikan kilo, berarti 0,778 kilo dikalikan 2257 ya, per kilo kan 2257. Sehingga hasilnya adalah ini dihitung dulu, terus tambah ini dihitung ini. Ketemunya adalah 2056 kilojoule. Nah, ini adalah energi panasnya. Nah, energi per kilogram air yang dihilangkan ya. Karena kalau 2056 ini diperlukan untuk menghilangkan 0,778 kilogram air, sehingga per kilonya ini adalah 2056 dibagi 0,778 sama dengan 2643 kilojoule. Nah, ini adalah ketemunya energi yang dibutuhkan untuk air yang dihilangkan, per kilonya sekian ya. Nah, oke. Kemudian selain menghitung energi yang dibutuhkan, kita juga perlu menghitung efisiensi dari pengeringan. Ya, kalau kita punya pengeringan, ya seberapa lama pengeringan akan dilakukan, energinya seberapa, ya, terbuangnya seberapa. Nah, ini bisa dihitung dari perhitungan-perhitungan matematis. Ya. Nah, saya ambil contoh ini juga di buku Early, ya, Unit Operation in Food Processing. Jadi pengeringan dari kadar air 100 kg produk kentang dari 80 menjadi 10 ya, persen. Nah, sama ya, 80 menjadi 110%. Kemudian uap airnya ya 250 gram kilogram
pada tekanan 70 kilopascal digunakan untuk memanaskan 49.800 meter kubik udara menjadi 80 derajat Celcius. Dan menurun suhunya menjadi 70 derajat Celcius saat pengeringan. Jika panas spesifik kentang, ya, ini panas spesifik kentang per kilonya 3,43, asumsinya kentang bersuhu 24 derajat Celcius dengan panas latennya sekian. Hitung efisiensi pengeringan dari udara dan dari uapnya. Nah, pertama kita hitung ya jumlah air yang dibuang. Ini sama dengan sebelumnya. Kalau tadi kan gram ya, karena 1 kilogram, ini 100 kilogram. Menjadi air yang terbuang adalah 77,8 kilogram. Kemudian panas yang disuplai ya, ke produk kentang adalah sama dengan panas sensibel untuk menaikkan suhu bahan mentah dari 24 derajat menjadi 71 ditambah panas laten penguapan. Ya. Nah, saat panas latennya 71 adalah 2331 kilojoule per kilogram. Nah, sehingga kita hitung sehingga pasokan panasnya 100 kg kentang adalah 100 ya, ini kan 100 kilo, kalau tadi kan 1 kilo jadi tidak perlu dimasukkan, nggak apa-apa kan udah per kilo. Nah, 100, nah ini suhunya 71 dari 24 ke 71 ya 71 kurangi 74 dikalikan panas spesifiknya 3,43 ditambah dengan jumlah yang diuapkan dikali panas latennya sehingga ketemu perhitungannya masing-masing 1,97 kali 10 pangkat 5 ini 10 pangkat 5 kilojoule ya ini adalah pasokan energinya ya. Nah, panas jenis udara diasumsikan ya 1 kilojoule dan densitas udara 1,06. Nah, kalor yang dilepaskan oleh udara per 100 kg kentang adalah ya, udara tadi kan suhunya kan kita mengeringkan itu dengan udara. Ya, udara ini suhunya 80 ya, sementara panas yang didapat oleh kentang ini 71. Jadi 80 min 71 kali panas spesifiknya ya 49.800. Kalikan dengan 1,06 ini adalah densitasnya ya karena meter kubik ya tadi kan meter kubik sehingga 4,75 kali 10 pangkat 5 kilojoule ini adalah kalor yang dilepaskan udara. Jadi energi dari udara sebesar 4,75 ya. Sementara yang diperoleh kentang energinya 1,97. Nah, sehingga efisiensinya berapa? Padahal dari udara 4,75, dari kentang cuma butuh energi 1,97. Sehingga efisiensi termal pengeringan udara adalah 41%. Ya. 1,97 dibagi dengan 4,75 kali 100. 41%. Artinya apa? Artinya sebanyak sekitar 59%-nya panas, energi panas yang ada di udara ini hilang, ya tidak digunakan oleh untuk pengeringan, ya. Ya, jadi ini efisiensi, kaitannya efisiensi. Kemudian panas laten, ya panas latennya pada tekanan sekian, ya sama dengan 2216. Panas dalam uap ini ya 250 kali 2216 sama dengan 5,54 kali 10 pangkat 5 ya 10 pangkat 5 kilojoule. Efisiensi termal secara keseluruhan ya 1,97 dibagi 5,54 kali 100%. Jadi
35,5%. Ini adalah efisiensi secara keseluruhan, ya. Tadi kan gini, ya. Jadi panas ini dari tekanan sekian, ini memanaskan udara, ya. Udara yang panas, udara yang kering, panas ini untuk digunakan untuk mengeringkan kentang. Nah, energinya sekian. Energi yang digunakan untuk mengeringkan kentang ini hanya 1,97. Kalau udara memiliki energi, udara yang sudah dipanaskan tadi memiliki energi 4,75. Nah, pemanas sesungguhnya ini dari sini, thermal sesungguhnya ini sebesar 5,54. Jadi 5,54 dipanaskan ke udara, udara nerimanya 4,75, dipanaskan ke kentang, kentang terimanya 1,97. Sehingga efisiensi udara ini 41%, efisiensi dari thermal keseluruhan 35,5%. Nah, ini adalah contoh bagaimana efisiensi, ya, efisiensi pengeringan. Ya, kita contohkan pengeringan kentang. Baik, oke ya. Terima kasih. Ini saya terangkan ya, contoh-contoh soalnya agar mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.